الله Recording in وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهر على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وكرم وبارك على نبينا وشفيعنا ومولانا وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Sahabatku jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, di pagi ini kita kembali berjumpa dalam keadaan sehat walafiat dan keadaan mudah-mudahan selalu dalam keadaan uh, takwaan ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan hidayah kepada kita dan inilah sebuah kenikmatan paling agung yang harus kita syukuri. Salawat dan salam tentu senantiasa kita curahkan kepada baginda Nabi kita alaihissalam yang telah memberikan banyak pelajaran penting dalam kehidupan kita, menjadi teladan utama, teladan yang mulia sehingga kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang berada dalam garis yang lurus, berada dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sahabatku yang dimuliakan Allah, di pagi ini tema tentang Hisnul Muslim insyaallah terus masih istiqamah kita untuk memberikan pemahaman bagaimana Rasulullah SAW menjalani kehidupannya, dan tema tentang ada menjenguk sakit salah satu yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Dan ada satu hak, ada banyak hak ya yang diajarkan oleh Rasulullah, hak sesama Muslim, dan salah satunya ketika wa idza marida fa'udhu, dan apabila dia sakit maka jenguklah. Dan inilah salah satu hak seorang Muslim dengan Muslim lain, dan tentu bagi kita yang alhamdulillah keadaan sehat saat ini, maka mari kita bersyukur karena banyak sekali orang yang lalai untuk mensyukuri nikmat sehat ini. Dan disebutkan juga dalam sabda yang Nabi yang mulia, ada dua hal yang seringkali lalai kita untuk mensyukurinya, yaitu yaitu sehat dan waktu luang. Alhamdulillah kita dua-duanya dapat di pagi ini. Kita dibersamai oleh guru kita Ustaz Badi Al-Jambari dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah wa syukurillah. Bagaimana kabarnya Ustaz? Sehat walafiat? Alhamdulillah bibarakati doaikum. Udahlah, kemarin saya tidak bisa menemani Tuan Guru ini. Ini masih di Surabaya nih? Ustaz. Masya Allah. Jangan lupa Kupang, Zat. Sempetin, Zat. Masya Allah. Kupang. Iya, Kupang sama Lento pulang-pulang mesti bawa pudak dari Gresik. Ya, itu wajib itu. Insya Allah, insya Allah. Baik, Ustaz, ada berjenguk sakit ya, insya Allah ya. Tema yang pagi ini kita bahas. Dan mudah-mudahan kita semua ya dalam keadaan sehat walafiat, dan kita saling doakan. Mari kita doakan sahabat kita, jamaah kita, keluarga kita barangkali kadang sedang sakit. Mari kita doakan Allah segera angkat penyakit itu. Baik, saya tafadhal masykuran. Taib. Syukran. Jazakumullahu khairan. Bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasul ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, sahabat MKI dimanapun berada, kebersyukuran adalah sebuah keniscayaan, dan tentu bagi siapapun kita yang mendapatkan begitu banyak nikmat yang Allah SWT taburkan di kesempatan yang luar biasa ini, pagi ini begitu cerah, agak-agak sendu, mendung-mendung, agak rapat kalau di Bekasi. Nggak tahu, di Surabaya panas. Panas, Ustaz. Alhamdulillah.
Tapi kalau di sana tuh herannya panasnya tuh bikin hitam, Ustaz. Kalau di Surabaya itu. Dan nyengat. Kalau di sini kan gerahnya bikin panas ya. Padahal sama-sama pantai. Nggak ngerti apa yang membedakan. Mungkin eh, kadar apa humiditas atau kadar air di udaranya mungkin berbeda. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke hadirat Rasulullah SAW berikut para keluarga, sahabat dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan pagi hari ini bisa menjadi bagian dari golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Amin. Allahumma amin. Kita pagi ini akan masuk ke halaman 204 dari kitab Hisnul Muslim yang ditulis oleh Sa'id bin Ali bin Waf al-Qahtani. Beliau mengambil surah eh, hadis Bukhari di dalam kitab Al-Fat juzuk yang ke-10 halaman yang ke-118, yaitu hadis di mana Rasulullah SAW itu dalam hadis Bukhari itu ketika menjenguk orang yang sakit kita ucapkan la ba'sa tahurun insyaallah. Tidak mengapa, insya Allah akan menjadi penggugur dosa. Nah, kalau Bapak Ibu masih ingat setiap kali ada orang yang sakit, Ustaz Sahal Al-Mudhafari selalu senantiasa mengirimkan voice note dengan mengucapkan Asallallahu al-azim rabbil arsil azim ayyasfiyak. Asallallahu al-azim rabbil arsil azim ayyasfiyak. Sampai 7 kali beliau bacakan. Dan itu ada di dalam At-Tirmidzi, di dalam Sahih At-Tirmidzi, di dalam kitab Sahihul Jami', Imam At-Tirmidzi, Abu Daud, ini juga meriwayatkan. Tidak ada seorang pun hamba yang muslim menjenguk orang sakit dan belum datang ajalnya lalu mengucapkan As'alullahaladzim Rabbil Arsyil Azim ayyasfiyak. Aku mohon kepada Allah yang Maha Agung, Rabbnya Arsy yang agung agar menyembuhkanmu. Nah, ini diampuni oleh Allah SWT sampai 7 kali. Ada riwayat yang menyatakan saya lupa perawinya siapa, tapi dibacakan 7 kali pasti dia akan disembuhkan. Nah, ada keutamaan bagi kita, yakni ketika kita menjenguk orang yang sakit. Ya. Orang yang sakit itu ternyata doanya dikabul. Jadi kita minta doa kepada orang yang sakit. Loh, gimana sih Ustadz? Bukannya kita yang ngedoain orang sakit, gitu ya. Tapi kalau nggak parah-parah banget, maksudnya dia nggak di ICU, dia tidak dalam keadaan hilang kesadaran atau dalam keadaan eh, koma atau sakarat, maka boleh kita mendoakannya. Saya masih ingat betul ketika saya menjenguk salah satu kerabat, saya meniru Rasulullah SAW, yaitu meletakkan tangan di atas dada sebelah kiri, di atas jantung. Maka saya langsung letakkan tangan saya sambil mendoakan, Allahumma rabban nas, adhibil ba'sya atasyafi, la shifa ila shifa, ukshifa la yughadiru saqam. Terus saya bilang, la ba'sya tahur insyaAllah. Dan beliau bertanya, artinya apa itu Ustaz? Boleh tahu kan ya? Oh boleh, saya bilang, saya jelasin. Allahumma rabban nas, wahai Allah, penguasanya manusia. Adhibil ba'sya atasyafi. Eh, ini semua akan mendatangkan eh, pengobatan yang datang dari karena engkau penyembuh, ya, anta syafi. Isfi, isfi, sembuhkan, anta syafi. La syifaan illa syifaan la yughadiru saqama. Tidak ada kesembuhan melainkan yang datang darimu. Mudah-mudahan rasa sakitnya ini tidak kembali lagi, ya, saqama. Amin. Kemudian saya sampaikan la ba'sa tahur insya Allah. Tidak mengapa. Insya Allah akan jadi penggugur dosa. Apa dia bilang? Iya Ustadz nggak ngerasain sakitnya. Saya loh ngerasain sakitnya. Jadi rupanya ada orang yang tidak memahami bahwa sakit itu adalah bagian dari pengguguran dosa. Sebetulnya ketika dia mengikhlaskan bahwa dia adalah orang yang Allah SWT sedang berikan sakit, maka sejatinya yang Allah sedang kerjakan kepada beliau adalah pengguguran dosa. Seandainya setiap orang yang sakit punya pemahaman tentang, oh Allah sedang menggugurkan dosa-dosa saya, maka dia dengan ikhlas menerima apa yang Allah SWT berikan kepada dia. Kita sudah pernah bahas
Ada satu hadis yang Rasulullah SAW menyatakan, inna ilaha idza ahabba kauman ibtalahum. Sungguh ketika Allah SWT mencintai satu kaum, pasti Allah berikan musibah. Kemudian ketika dikatakan eh, ketika dia ridho, falahu ridho. Ketika seseorang yang menerima musibah itu dia ridho, maka falahu ridho, maka Allah ridho. Eh, akan tetapi ketika eh, ada orang yang sukhat, dia marah terhadap musibah itu, maka falahu sukhat, Allah lebih marah dari dia. Ya, jangan sampai ya, kita dalam keadaan sakit, kemudian kita malah sumpah serapah dan seterusnya. Nah, orang yang sakit itu memang akalnya separuh. Artinya dia, ya siapa sih yang mau mau merasakan rasa sakit ya. Tetapi ketika dia masuk dalam sebuah esensi pemahaman yang, oh ini cara Allah menggugurkan dosa saya. Malah terima kasih kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah. Ala kulli hal. Kau berikan aku penyakit. Karena ada satu hadis yang eh, masyhur juga bahwa tidaklah kelelahan dan setiap kepayahan yang diterima oleh seseorang, bahkan sampai kepada tusukan duri, ya, tusukan sepucuk duri, kecuali Allah iringkan pengguguran dosa terhadapnya. Ini yang perlu kita pahami. Rasulullah SAW bersabda, jika seorang mengunjungi saudaranya yang muslim, maka dia berjalan kaki di jalan surga sampai dia duduk. Masya Allah. Kalau dia duduk, niscaya rahmat Allah meliputinya. Jika dia datang pada permulaan siang, maka 70.000 malaikat mengucapkan sholawat untuknya sampai petang. Dan kalau dia datang di petang hari, 70.000 malaikat mengucapkan sholawat untuknya sampai pagi. Masya Allah ya, luar biasa ini. Dan eh, ada doa yang kemudian eh, orang diminta untuk membaca ini, yakni doa orang yang sakit, tapi yang putus asa menghadapi sakitnya. Di sini meminta ampunan dan rahmat. Ya. Doanya adalah Allahumma gfir li, ya, warhamni, ya, warhamni walhaikani birrafa'il a'la, ya, birrafaqil a'la, birrafiqil a'la. Jadi ya Allah ampuni aku, rahmati aku, dan susulkanlah aku bersama Rafiqul a'la. Dan ini hadisnya datang dari Bukhari Muslim. Begitu juga menjelang wafat Rasulullah SAW, eh, menjelang wafatnya itu eh, beliau mencelupkan tangannya ke dalam air lalu mengusapkan kedua telapak tangannya ke wajahnya seraya berkata, la ilaha illallah, inna lil mauti syakarat. Ya, sungguh kematian itu ada sakaratnya. Kemudian di hadis yang lain, di dalam kitab Al-Fat, ini hadis tentang eh, siwak, maka beliau meminta kepada Allah, la ilaha illallah, eh, wallahu akbar, la ilaha illallah wahdahu, la ilaha illallah wahda, la ilaha illallah wahda, la syarikalah. Kemudian la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu, la ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, dan Allah Maha Besar. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah satu-satunya. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah satu-satunya. Tidak ada sekutu baginya, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Kepunyaanlah, kepunyaannya lah segala kekuasaan dan puji-pujian, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, dan tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Ini hadis riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah disahihkan oleh Imam Albani. Dalam beberapa kitab Sahih Sunnah Tirmidzi, Sahih Sunnahnya Ibnu Majah, ya. Dan kemudian kita bisa memahami bahwa apapun yang kita derita, sesederhana apapun penyakitnya, ini seyogianya kita tetap seperti yang pernah saya sampaikan, bahwa penyakit itu datang dari Allah. Maka kesembuhan hanya miliknya.
ketika kita mempunyai keyakinan atau kita merasa bahwa kita merasakan sakit ini adalah akibat dosa-dosa kita, perlu diingat ya bahwa usia 40 itu adalah usia di mana kita memulai perjalanan. Life begin at 40 itu kalau dari sisi slogannya. Tetapi yang perlu kita waspadai adalah hati-hati dengan dosa-dosa kita yang selama ini kita lakukan. Biasanya diazabkan kepada kita itu oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala sebagai pembersihan dosa kita sebelum wafat itu malah justru di usia 40. Ini kan menjadi eh, agak mengerikan buat orang yang banyak dosa gitu ya. Maka setiap kita yang merasa bahwa sudah 40 maka segeralah eh, persegera pertobatan. Bahkan ciri-ciri orang yang bertakwa itu kata Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surat yang ketiga ayat yang ke-133 itu adalah ciri-ciri orang yang bertakwa adalah menyegerakan ampunan dan dia berusaha untuk menafkahkan harta yang dicintai dan juga dia berusaha untuk mengontrol emosinya dan dia selalu senantiasa berusaha untuk memaafkan kesalahan orang. Di ayat 133-nya surah Ali Imran itu bisa diteruskan dengan 134, 135. Ciri-ciri orang takwa itu seperti itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Alladzina yunfikuna fi syarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidh wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kemudian di ayat 135-nya, walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarallah fastaghfaru lidzunubihim. Jadi ketika seseorang yang memahami bahwa ketika dia sadar dia melakukan kesalahan, maka eh, segera mengingat Allah dan dia segerakan juga istighfar. Di ayat 133-nya menyegerakan ampunan, begitu pula dengan surat yang sama di ayat 135-nya, begitu ingat Allah, begitu juga dengan eh, penyegeraan istighfarnya, gitu ya. Maka segala puji bagi Allah Ta'ala dan eh, kita memahami bahwa di antara sekian banyak amal soleh yang ditekankan oleh syariat itu dijanjikan juga bagi para pelakunya dengan ganjaran yang Masya Allah ya. Tadi saya bilang kalau kita menjenguk saudara kita yang sakit gitu ya tanpa apa istilahnya tanpa keinginan untuk memprospek dia asuransi tanpa memprospek dia untuk ikut eh, MLM yang kita tekuni misalnya gitu ya dan betul-betul lillah dia mengunjungi saudaranya karena Allah maka tadi 70.000 malaikat akan memohonkan ampunan bagi dia mengirimkan sholawat kepada dia dan memohonkan kepada Allah SWT rahmat jadi Allah maghfirlah warhamku Allah maghfirlah warhamku dan kita diberikan sholawat diberikan kepada kita Masya Allah. Nah Rasulullah SAW juga pernah menyuruh kita mengerjakan 7 perkara. Beliau perintahkan supaya ngiring jenazah, menjenguk orang sakit, memenuhi undangan, menolong orang yang terzalimi, dan membantu melepas atau kafarah atau sumpah. Kemudian menjawab salam dan mendoakan orang yang bersin. Itu Bukhari Muslim. Dan di riwayat yang lain Rasulullah SAW menyatakan bahwa berikan makan orang yang kelaparan, jenguk orang yang sedang sakit, dan bebaskan saudara Muslim yang tertawan. Ini hadisnya dari Abu Musa al-Asy'ari. Kemudian kita perlu pahami bahwa Rasulullah SAW mengatakan bahwa salah satu keutamaan menjenguk orang sakit itu adalah haknya seorang muslim pada muslim yang lain yang harus ditunaikan. Maka dikatakan di hadis yang masyhur ini ada 6 hak muslim atas muslim. Gitu ya. Apa saja 6 perkara ini? Maka Rasulullah SAW sampaikan, jika berjumpa dengannya, kau beri salam. Jika kau diundang, maka penuhi undangannya. Bila kau dimintai nasihat, kau nasihati. Jika dirinya bersin lalu mengucapkan Alhamdulillah, maka engkau mendoakannya. Dan jika sakit, engkau menjenguknya. Dan apabila dirinya meninggal, maka engkau iringkan jenazahnya ke kuburnya. Bahkan Rasulullah SAW juga menjelaskan bahwa
eh, menjenguk saudara yang muslim yang sedang sakit itu merupakan jalan yang mengantarkan ke surga yang tadi saya bilang. Ya. Kemudian di hadis Muslim, Rasulullah SAW juga menyatakan bahwa sesungguhnya seorang Muslim jika menjenguk saudaranya Muslim yang sedang sakit itu, maka dirinya senantiasa berada khurfah surga hingga dirinya kembali. Maka Rasulullah SAW ditanya, apa khurfah surga itu ya Rasulullah? Beliau menjelaskan buah-buahan surga. Nah, Syekh Shalih Al-Utsaimin, beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud itu dirinya senantiasa berada di taman-taman buah-buahan surga selama dirinya duduk di sisi orang yang sedang dijenguk. Insya Allah. Kalau kita pelajari surah An-Naba itu di awal-awal 20-an kalau saya nggak salah, itu Allah SWT akan berikan kita kedudukan tidak hanya minuman gitu ya, tapi minuman yang eh, katakan dihaqo gitu ya. Itu minuman yang piala-pialanya dipenuhi sama minuman-minuman yang tidak memabukkan, baik susu, madu, khamr ataupun air yang bening ya, dan itu air-air surga semua. Kemudian dikatakan juga bahwa tidaklah seorang muslim yang menjenguk saudaranya di pagi hari, melainkan tadi saya bilang 70.000 malaikat sampai petang. Insya Allah. Dan kalau dia menjenguknya di sore, maka didoakan 70.000 malaikat sampai pagi. Dan baginya kebun di tengah surga. Hadisnya hasan gharib, tapi dinyatakan sahih oleh Ibnu Hibban. Dan dalam sahih Sunan At-Tirmidzi dinyatakan sahih. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, ada yang namanya al-ghudwah, yaitu waktu yang dimulai dari fajar sampai terbitnya matahari. Maksudnya pagi ya. Jadi kalau disebut al-asyiyah, artinya waktu yang dimulai dari tergelincirnya matahari sampai tenggelam. Sedangkan al-kharif maksudnya adalah kebun. Pada asalnya dia adalah pepohonan yang saling menutupi atau rindang. Nah, Imam Qadhi bin Iyad pernah menuturkan bahwa menjenguk orang yang sedang sakit itu merupakan bentuk ketaatan yang sangat dianjurkan dan punya banyak pahala. Yang mana telah datang penjelasannya dalam hadis serta yang lain, ini hal yang hukumnya bisa menjadi fardu kifayah. Jadi apabila ada yang sakit, maka orang asing yang tidak punya keluarga atau kerabat yang membantunya sampai dia tidak dijenguk, maka dirinya bertambah parah dan bisa meninggal tanpa perawatan, kelaparan atau kehausan. Dan ketika menjenguknya gitu ya, ini bertujuan untuk mengetahui keadaannya, menanyakan barangkali ada kebutuhan dan bantuan yang diperlukan. Perkaranya sama persis dengan menolong orang yang sedang dianiaya. Menyelamatkan orang dari kebakaran atau bahaya. Yang wajib hukumnya bagi orang yang hadir. Nah, sehingga kalau kaum muslim tidak ada yang menjenguknya, mereka tidak mengetahui keadaan orang yang sedang sakit tersebut. Nah, bagaimana adabnya bagi yang menjenguk? Maka sunnah yang dianjurkan bagi orang yang sedang menjenguk adalah mendoakan orang yang sedang sakit dengan rahmat dan ampunan, penghapus dosa, keselamatan, kesembuhan. Dan Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita beberapa doa yang hendaknya kita hafal ya. Jadi oleh orang yang akan menjenguk dan menggunakan doa-doa seperti ini, seperti tadi ya. Ada doa-doa yang jamamiul kalim ya. Jamiul kalim ini ucapan yang ringkas tapi maknanya menjadi sangat luar biasa. Nah, di antara doanya yang tadi ya, saya bilang la ba'sa tahurun insya Allah. Yang stikernya sering sering beredar kalau ada orang yang saya kita mohon doakan begini begini begini. Mungkin kita karena komunitas kita tersebar seluruh Indonesia, bahkan ada yang sampai di Hong Kong, sampai Australia, dan ada yang di berbagai pulau gitu ya. Tapi kemudian kita bisa terjalin dalam satu ikatan kecintaan karena Allah gitu ya, ukhuwah Islamiyah, yang kemudian kita bisa saling mendoakan ya. Kalau Bu Elvianti yang lagi di eh, Sydney gitu ya, Mbak Yani, Bu Trimo ya masih di Hong Kong, dan kalau kita kemarin siapa Mbak Aulia ya yang ada di Albania dan seterusnya, itu doa yang lain juga yang beliau eh, alaihi salatu wassalam doakan dari Ibunda Aisyah, diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW kalau ada yang mengeluh sakit pada beliau atau terluka, maka beliau meletakkan jari telunjuknya ke tanah lalu mengangkatnya sambil membaca doa ya, Bismillah ya. Debu tanah kami dan air ludah sebagian kami semoga bisa menyembuhkan penyakit dengan izin Rob kami. Salah satu doa beliau adalah seperti yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari Muslim
dari Ibunda Aisyah radhiallahu an adalah kebiasaan Rasulullah SAW apabila datang pada seorang yang sedang sakit, beliau mendoakan orang dengan doa, ya, yaitu doanya adhibil ba'sa rabbun nas, ya, wasfi anta syafi, yang tadi saya bilang. Ya, dan ini yang lafaznya dari Bukhari Muslim. Yang tadi saya baca dari Ibnu Majah. Ya. Kemudian la syifa'an illa syifa'u syifa'an la yughadiru saqama. Ya, sembuhkanlah karena engkau adalah penyembuh, tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhanmu, kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit. Dan dalam Sahih Bukhari juga Muslim disebutkan bahwa sebuah doa sebagaimana diriwayatkan oleh Sa'ad bin Abu Waqqas radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW pernah mendoakan dirinya saat sakit. Beliau menyatakan bahwa Allahumma shfi Sa'ad, ya, Allahumma shfi Sa'ad, ya Allah berikan kesembuhan, ya, kepada Sa'ad. Itu talata marrah, sampai 3 kali Rasulullah SAW meminta kepada Allah seperti itu. Beliau juga alaihissalatu wassalam pernah mengajarkan kepada Utsman bin Abi Waqqas, ya, ketika dirinya pernah mengeluhkan rasa sakit terasa di tubuhnya semenjak masuk Islam. Beliau alaihissalatu wassalam mengatakan padanya, letakkan tanganmu di atas anggota badan yang sedang sakit, kemudian bacakan Bismillah, ya, 3 kali, Bismillah, 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 ya. Kemudian ini yang paling sering dibacakan oleh Ustadz Sahal, ya, pada saat ruqyah, ya. Waqalu sab'a marra, 7 kali, yaitu a'udzubillahi wa qudratihi, ya, min syarri ma ukhadir, ya, ma akhidu wa ukhadir. Aku berlindung kepada Allah dan kemampuannya dari keburukan yang aku rasakan dan aku jauhi. Nah, di antara doa yang diwasiatkan oleh Rasulullah SAW ketika menjenguk orang sakit adalah sebuah hadis yang Imam Abu Dawud mengeluarkan dalam sunannya dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Rasulullah SAW bersabda, maka barang siapa yang menjenguk orang sakit yang belum saatnya meninggal, lantas dirinya membaca doa di sisinya sebanyak 7 kali, ya, as'alullah al-azim rabbil arsil azim ayyashfiyak, melainkan pasti Allah akan memberikan kesembuhan dari sakit yang dideritanya. Ini yang saya bilang, ya, ini Abi Daud, ya, dalam Sunan Abi Daud dinilai sahih oleh Imam Albani. Dan begitu pula sahabat MKN dirahmati Allah SWT, calon penghuni surga semuanya, termasuk doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ketika menjenguk orang sakit adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abdullah bin Amr bin As, bahwa Rasulullah SAW bersabda, waduh, ini wanginya dadar telur kayaknya. Nggak kecil ya sampai ke tempat Bapak Ibu, ya. Mengganggu sekali, mengganggu rasa lapar maksudnya. Jadi dikatakan bahwa Rasulullah SAW ketika menjenguk saudara yang sakit, maka hendaknya dia mendoakan. Ya. Apa doanya? Allahumma shfi', ya, abadat ibadat, ya, abadaka. Di sini dikatakan yang kamu laka, ya, adu wa yamsi laka illa, ya, salat. Jadi kurang lebih artinya adalah, ya Allah berikanlah kesembuhan pada hambamu sehingga dia bisa membunuh musuh-musuhmu, lalu dia bisa berjalan untuk mengerjakan sholat. Maka kita bisa pahami, ya, bahwa menjenguk orang yang sakit itu ada beberapa pelajaran yang kita bisa raih. Di antaranya adalah pahala yang besar, ya, dari Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana telah dibahas tadi, 70.000 malaikat akan memohonkan ampun kepadanya sampai setengah hari. Kalau pagi, maka sampai sore. Kalau sore, maka sampai pagi. Yang kedua, akan menguatkan kondisi si sakit karena dikunjungi oleh orang yang dicintai. Gitu. Dan yang ketiga, mendoakan pada orang yang sakit atau merasa kehilangan kabar tentangnya, sehingga hal ini tidak mungkin bisa diketahui kecuali kalau dirinya datang menjenguknya.
Nah, yang keempat, mengingatkan bagi pengunjung akan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang begitu besar padanya, yaitu nikmat sehat, di mana hal tersebut tidak peroleh oleh saudara yang sedang sakit. Yang kelima, mengajak untuk masuk ke dalam Islam kalau yang dijenguk adalah bukan Muslim. Nah, ini yang agak ngeper-ngeper kita ini. Jadi pernah Rasulullah SAW itu dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan bahwa ada anak kecil dari Yahudi yang biasa membantu Rasulullah SAW. Satu saat sakit keras. Maka Rasulullah SAW datang menyenguknya, kemudian beliau duduk di sisi kepalanya, lantas mengatakan kepadanya, masuklah Islam. Maka anak kecil ini melirik pada ayahnya yang berada di sebelahnya. Maka ayahnya mengatakan, turuti kemauan Abu Qasim, Muhammad alaihissalatu wassalam. Maka selanjutnya anak ini masuk Islam. Kemudian mati. Insya Allah. Maka Rasulullah SAW keluar sembari berkata, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dirinya dari siksa neraka. Yang keenam, kadang dirinya bisa menyarankan bagi si sakit untuk mengkonsumsi obat tertentu yang telah diketahui. Sehingga hal ini manfaat ya, buat dia atau untuk eh, orang yang sakit. Atau yang ketujuh, memasukkan rasa senang pada hati orang yang sedang sakit dengan menyebutkan kabar gembira kepadanya. Jadi kalau ditanya, kita itu kan mengulang cerita lagi. Dulu pernah waktu saya beberapa kali dirawat itu, Masya Allah, para muhibbin mendatangi kami gitu ya, dan kemudian berusaha untuk, ya memang jadi resikonya kalau banyak teman jadi nggak bisa istirahat ya, karena baru baru datang yang satu, baru mau tidur udah datang lagi serombongan yang lain, baru datang lagi dan seterusnya. Makanya kemudian pihak rumah sakit membatasi waktu, kemudian untuk waktu kunjungan itu kemudian menjadi sangat sebentar sekali, di siang hari, di sore hari. Ya, kalau pagi biasanya nggak dikasih, kecuali kerabat yang dekat. Nah, tapi ketika misalnya kita ingin menjenguk saudara kita, saya pernah satu sahabat saya sedang dirawat, terlihat dari update statusnya dia berinfus, kemudian pegang ranjang rumah sakit gitu ya. Terus saya sampaikan, ini di mana, Mak? Eh, lagi kepengen, ini tuh space, dia bilang, saya lagi kepengen berjeda karena tiap hari ngurusin orang banyak gitu. Dia kepengen dia istirahat. Oh, ya udah, memang nggak mau dijenguk ya sudah gitu, mau diapain gitu. Maka kita doakan saja yang begitu. Dan yang kedelapan, ini akan menumbuhkan rasa saling menyayangi, mencintai serta mengasihi di lingkungan kita para Muslim. Yaitu dengan cara memotivasi orang yang sedang sakit sehingga dirinya serta keluarganya merasa tidak sendirian merasakan musibah yang sedang dideritanya, bersama-sama merasakan beban dan musibahnya. Kita sekedar duduk di sampingnya pakai kursi yang disediakan sama rumah sakit, sambil mungkin bisa, kalau sesama jenis mungkin kita bisa letakkan tangan kita di dadanya. Tapi saya biasanya suka minjem tangan istri saya, diletakkan di dada pasien perempuan, kemudian saya pegang tangan istri saya, kemudian saya doakan ya, untuk menghindari fitnah. Nah, kemudian ada apa namanya, bagian yang musibah itu kita bisa sharing lah ya. Eh, ini mendatangkan begitu banyak keluar biasaan dalam hidup kita. Maka ketika kita tahu bahwa alhamdulillah, segala puji bagi Allah tabaraka wa taala, Rabb seluruh makhluk, yang mudah-mudahan salawat serta salamnya semoga senantiasa Allah curahkan kepada Rasulullah SAW, kepada keluarga beliau dan sahabatnya, dan kita memahami bahwa apa yang Allah SWT menghindarkan kita dari penyakit yang akibat dari azab. Nah, tapi nanti berbeda ketika ada wabah ya, ada wabah penyakit itu ya sebaiknya kita tidak apa namanya, tidak mengunjunginya gitu ya, tidak menjenguknya karena itu menjadi mudarat buat kita. Waktu kemarin apa namanya, COVID gitu ya, itu menjadi bagian yang agak sulit kemudian kita menjenguknya. Maka merasakan hal yang seperti itu, saya sendiri Masya Allah merasakan kondisi yang sangat luar biasa. Saya waktu itu juga denial, kenapa saya di COVID-in gitu, padahal saya kayaknya oke-oke aja. Padahal begitu masuk ke sana, eh,
keluarga kami, saya yang malah nggak tahu dibawa sama menantu ke rumah sakit gitu. Bahkan saya nggak tahu tiba-tiba dari rumah sakit. Dan itu mungkin karena saya konsumsi obat gula, sementara saya asupannya nggak bener, maksudnya makannya nggak cukup gitu. Jadi eh, kalorinya rendah, kemudian direndahin. Jadi apa? Hipoglikemi istilah kesehatannya. Jadi kadar gulanya menjadi sangat sangat rendah di bawah batas. Waktu itu kalau nggak salah 58 apa. Sementara kita butuh 80 gitu kan ya. Nah, itu bagian yang kemudian menjadi pelajaran buat kita. Pola hidup sehat itu menjadi sangat penting. Dan ketika itu eh, karena mungkin apa yang saya lakukan setiap harinya adalah banyak ketemu jamaah, itu tiba-tiba saya tarik recline-nya eh, ranjang itu saya naikin gitu. Istri saya nanya, kenapa Mas? Saya kemudian nggak mempedulikan beliau, kemudian saya langsung buka majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung terpukul sama istri. Ngapain? Ini jamaah udah di depan banyak. Kita ini di rumah sakit. Saya bilang, eh iya ya, udah tidur lagi gitu. Itu sampai sampai apa halusinasinya sampai kayak begitu. Ternyata hipoksia. Jadi hipoksia itu kadar udara di otaknya sudah sangat melemah. Maka ketika kondisi saya semakin parah di hari yang kelima observasi, maka masuklah ke ICU COVID waktu itu yang awal-awal ya, sebelum sebelum Delta, sebelum sebelum yang heboh panen nyawa itu, yang eh, parah banget itu. Nah, alhamdulillahnya gitu saya masuk ICU masih nggak rebutan kayak waktu itu, tetapi obatnya belum ketemu. Jadi macam-macam lah itu apa cuci plasma lah apa segala macam. Ah, seru gitu. Tapi alhamdulillah berkat doa banyak orang atas izin Allah kembali dipertemukan. Tapi lumayan berat itu Ustaz, ketika anak kehilangan memori, pengen baca Quran nggak bisa dibaca tuh, apa yang dibaca nggak bisa, nggak ada, hilang. Jadi itu masya Allah sedih sedih banget, kayak dikosongin sama Allah Taala. Saya langsung ngadu ke dokter Fajar sahabat saya, dok kok bisa hilang gini dok? Enggak, itu temporer aja, nanti kalau otaknya sudah terisi dengan udara yang optimal, insya Allah memorinya nggak akan hilang, temporer aja, insya Allah. Yang ikhlas ya udah, itu bolak-balik bilang ya ikhlas ya ikhlas ya ikhlas. Saya baru bisa menerima itu setelah hari ke-8 kalau nggak salah. Karena alhamdulillahnya masih dikasih handphone gitu, jadi bisa masih masih bisa kontakkan sama sahabat kerabat-kerabat gitu. Dan rupanya beliau bikin grup dengan para muhibbin saya di seluruh apa pelosok gitu ya, yang sampai di mana-mana, dari mana-mana itu. Ada beberapa kawan-kawan yang ada di situ, ada anak saya, ada beliau, dan beberapa kawan-kawan dokter juga ada di situ untuk mengamati gimana sekarang kondisi bapak apa segala macam dan seterusnya. Itu belum tuh dipantau ya, masya Allah. Begitu besar cintanya para sahabat kepada kami, masya Allah. Kok malah jadi curcol. Udah. Tafadhol Ustaz, saya kembalikan lagi ke antum. Mudah-mudahan jadi materi yang bisa kita sama-sama jalankan demi mencapai rahmat Allah, ampunan dan keridhaan. Wallahu alam. So, tafadhol. Masya Allah, tabarakallah. Begitu besar ya keutamaan atau fadilah orang-orang orang yang menunjuk orang sakit ini. Dan kalau Abu Bakar luar biasa saja, di pagi hari sudah mengantongi banyak amal soleh yang disebutkan oleh Rasulullah, sudah memegang kunci surga gitu ya. Karena Masya salah Allah. satunya itu menjenguk di pagi hari, sudah menjenguk orang sakit, sudah Masya Allah. bersedekah bahkan dalam keadaan berpuasa, kemudian Masya Allah. mengiring jenazah. Insya Allah, dan itu amal Masya yang Allah. luar biasa dari Abu Bakar Siddiq yang disebut oleh Rasulullah, beliau sudah mengantongi kunci surga. Insya Allah. Nggak Baik, kekejar Pak sama kita Mas. pagi hari kita belum apa-apa saja, baru Zoom aja nih, selain memang yang wajib-wajib sudah kita laksanakan. Baik, silakan Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah saya seperti Mangga. yang tadi udah sampaikan, saya pernah menemukan ada orang yang ketika kita mau jenguk, dia bilang gini, ah nggak usah takut ngerepotin gitu. Nah dari situ kan kita nggak tahu nangkepnya gimana ya, takut Ya. ngerepotin. Nah akhirnya kita datang gitu, tapi Ya. tiba-tiba kayak yang
nggak suka ditengok gitu. Nah itu kita Mm. gimana ya menyikapinya yang seperti itu? Kita Ya kan nggak nggak usah tahu lama. kata-katanya. Oh gitu. Nggak usah lama, datengin nggak usah lama. Hmm. Cepat sehat ya. Ini cara Allah mengurangi dosa kita. Dah, kita nggak bisa lama. Ini aja kasih apa buah tangan apa segala macam. Bawain sama. Nah satu lagi udah Ya, kan bilang nggak usah ngerepotin tapi sebenarnya pengen gitu. Ada tuh yang kayak gitu. iya. Makanya nggak apa-apa datang sebentar. Hmm. Tapi kalau air mukanya udah nggak nyaman, itu kan kadang-kadang kita menggunakan bahasa yang halus untuk menolak orang gitu ya. Tapi kalau kita tahu seperti sahabat saya tadi mengatakan, I need space gitu. Saya nggak mau. Jadi rasa sakit yang dia alami, kemudian bagaimana dia susah ngomong apa segala macam. Kalau ditanya-tanya apa yang dirasa, apa segala macam, makin capek gue berhadapan sama para penjenguk gitu. Mendingan nggak usah. Nah kalau kayak begitu kita mungkin bisa paham bahwa ya udah doain aja. Gitu. Apalagi dia sampai nggak ngasih tahu informasi di rumah sakit mana, kamar berapa, apa segala macam kita nggak usah cari tahu di apa namanya keluarganya atau di anak-anaknya gitu. Mama di berapa. Tapi kalau kemudian yang memang kita tahu bahwa dia cuman memang sungkanan orangnya gitu ya, udah nggak apa-apa doain aja gitu. Udah datengin aja. Nggak usah diajak ngomong. Udah aku nggak mau ngobrol, cuman kepengen lihat kamu dalam keadaan baik-baik saja. Mungkin sambil mungkin dipijitin kakinya atau mungkin di sekedar diusap-usap tangannya atau apapun lah kita bisa duduk di situ sambil tersenyum lihat ngebenahin selimutnya, ngambilin minum, mau minum atau obatnya diminum semua. Itu kan bagiannya suster ya, kita nggak usah ambil intervensi di situ. Jadi nggak usah ditanya, Pak gimana Mak sakitnya? Udah lama apa yang nggak usah gitu kan malah 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 nambahin repot gitu. Jadi sebaiknya memang dibiarkan. Tapi ya tadi kalau misalnya Bu Dwi gitu ya, Bu Dwi yang bilang udahlah nggak usah repot, datangin aja, nggak ada urusan sama kita gitu. Eh, Iya. Siapa lagi yang kita tahu memang kepengen ngobrol, kepengen punya teman apa segala macam. Nah, itu perlu kita begitu. Jadi mesti apa istilahnya nauin lah teh. Jadi Oke ya. jadi kalau dilihat oh kayaknya dia butuh gue nih. Jadi ya tergantung kita mau mau nyerocos nyeritain apa segala macam. Kita bisa kasih nasihat-nasihat yang istilahnya bukan bukan ngajak ngobrol, tapi Rasulullah SAW itu pernah loh, gini gini gini, ngasih semangat ke dia, ngasih semangat bahwa kita kan nggak tahu ya berapa banyak dosa kita yang digugurin sama Allah SWT. Maksudnya bersyukur loh jadi orang yang sakit. Oh iya, dalam hati nggak usah ngomong nggak apa-apa, doain aku ya supaya aku lagi ada project nih ya bla 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 apa segala macam dan seterusnya sehingga dia akan senyum-senyum aja. Tapi kalau kondisinya memang dia cuman butuh istirahat yang santai, yang cuman butuh infus. Karena ada beberapa teman-teman saya juga yang kemudian ketika agak nggak enak badan langsung ke IGD, langsung ke IGD minta NaCl gitu. Itu langsung jadi dia cuma pengen nyari seger aja. Kadang-kadang datang minta vitamin C apa segala macam. Udah satu itu dia bayar udah kelar. Jadi nggak terlalu sakit banget gitu. Jadi ya biasa aja yang dia rasakan. Nah, yang begitu kita mesti eh, punya punya apa ya sense bahwa oh ini nggak parah-parah banget nih. Paling kalau yang begitu kita ledekin, halah sebelah agak sakit. Atau kemudian kita besarkan hatinya. Setiap khalifah itu pasti ada istirahat. Jadi cara Allah untuk mengistirahatkan kita. Sehari melintir berapa tempat nih apa segala macam dan seterusnya. Saya kalau jenguk para ustadz biasanya gitu. Inilah cara cara Allah untuk mengistirahatkan khalifahnya. Cepat sehat, Zat. Aneh nggak mau lama ya, Zat. Ini aja salam buat keluarga. Cepat sehat. Tapi kalau dia ngajak ngobrol, si ini gimana, si itu gimana, udah ngobrol, enak nyaman. Jadi kondisional. Wallahu alam. Dan kalau Eh, kondisinya parah memang kan bisa bertemu dengan kerabatnya ya, ya, suaminya ya, atau ya, ya, istrinya yang itu mungkin ya, bisa menyemangati. ya, ya. Walaupun langsung ketemu dengan pasiennya gitu ya, apa namanya yang Betul, sakit gitu. betul. Karena kadang-kadang ada juga kawan-kawan yang kemudian dia nggak mau dijenguk karena dia enggan
disaksikan dalam keadaan lemah karena dia sendiri sedang berjuang dengan rasa sakitnya sehingga dia nggak kepengen dijenguk. Ada juga teman-teman yang begitu. Gitu. Jadi ada tetangga kami, kita sampaikan bahwa kita sejamaah masjid ini mau jenguk beliau gitu. Itu langsung betul-betul ditolak. Tolong sampaikan, nggak usah, doakan saja. Nah, berarti beliau tidak ingin diketahui keadaannya gitu ya. Artinya kalau sampai kemudian ngerepotin orang rumah yang mesti beresin, ini nggak seharusnya di sini, ini cantolan baju apa segala macam, ini berantakan rumahnya, terus kedatangan orang itu rasanya kok ripuh gitu. Jadi ya nggak usah yang begitu-begitu, nggak usah dipaksain. Tedian mangga. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah Ya. 2 minggu yang lalu aku tuh itu jenguk teman SMA di Darmais yang kanker payudara stadium 3. Ya. Dia tuh udah di tempat tidur, jadi suaminya aja yang ini. Terus begitu saya tanya tentang sholatnya gimana, dia bilang ya nggak bisa sholat karena ya harus dibersihin pampersnya lah segala macam gitu. Itu gimana caranya mengingatkan dia kalau sholat itu dalam kondisi apapun ya kita harus sholat gitu. Itu yang pertama. Udah yang kedua, aku tuh kalau dirawat sering dimarahin sama perawat karena infusannya itu plasternya tuh sering copot. Itu lebih baik kita wudhu disemprot gitu pakai botol spray itu atau kita tayamum aja ya udah ya. Baik, Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Yang pertama, betul itu, krusial banget kalau kita ngingetin sholat seseorang itu. Karena tidak ada yang bisa menghentikan sholat kita kecuali pada wanita yang haid dan nifas gitu kan ya. Tapi kalau dia tidak dalam keadaan haid dan nifas, maka tidak ada pantangan untuk sholat. Bisa dia kerjakan sambil tidur, bisa kerjakan dengan menggerakkan mata saja, hanya dengan isyarat-isyarat begitu juga boleh gitu. Atau dia duduk saja seperti itu. Yang membutuhkan kalau kerabatnya yang mahram nggak ada masalah gitu. Nah, diingatkan bahwa betapapun justru ini cara Allah SWT menggugurkan dosa kita, sebisa mungkin sholatnya jangan ditinggal. Kalau perlu jamaah aja nggak apa-apa, duhur asar jamaah, maghrib isya jamaah gitu. Sehingga tidak terlalu payah untuk mengerjakan. Cukup betul yang tadi yang bilang tadi pakai spray gitu ya. Tayamum itu kalau kita belajar fikihnya Imam Syafi'i, Tuan Guru kan lagi bahas fikihnya Imam Syafi'i itu, Tuan Guru Suparman Fajar. Tunggu sampai 80 kilo, 80 pos, maaf, 90 kilo. Sampai tidak ketemu air, maka boleh tayamum. Nah, berarti apa? Syaratnya agak dipersulit untuk bisa menggampangkan tayamum. Begitu juga ketika kita di mobil, di pesawat, di manapun lah kondisinya, di rumah sakit bahkan. Kita sebaiknya memang sediakan satu spray itu. Dan itu bisa dibasuh hanya sekali-sekali saja. Dan bagian yang kemudian kita bisa basuh, kalau ada infus dan plester itu kita usap bagian atasnya saja. Insya Allah Allah maafu. Gitu. Dan ketika kita tidak mampu menyentuh semua bagian gitu ya, maksudnya kakinya misalnya nggak bisa ditekuk karena memang rasa sakitnya ada di kaki, maka mungkin kalau kita singkap sedikit kita singkap sedikit selimutnya gitu, kita semprot bagian kakinya cus gitu, maka Allah juga maafu seperti itu. Tapi hindarkan tayamum untuk menyempurnakan dengan air terlebih dahulu. Kalau masih bisa air. Kecuali misalnya penyakitnya misalnya Johnson syndrome gitu ya. Wah, itu nggak boleh kena air sama sekali, malah mudarat lebih besar gitu. Nah, sebagian yang begitu tayamum saja. Wallahu a'lam bishawab. Gitu ya, Teh. Iya, udah kalau aku lihat dari kan suaminya yang jaga. Jadi mungkin teman saya itu sungkan untuk meminta tolong sama suaminya untuk membersihkan pampersnya untuk selama sholat 5 waktu itu Iya. deh gitu. Itu sebetulnya kalau misalnya tidak terlalu parah, artinya kalau dipasang pampers doang, belum ada kotoran, gitu ya, maka kan boleh minta perawat. Gitu. Susternya aja panggil, tinggal di bel,
datang, dibersihin, udah selesai, ambil wudhu, sholat. Gitu. Sesederhana itu. Gitu. Iya. Bahkan ketika saya COVID itu sempat yang nggak di ICU itu ketemunya pagi jam 2 mereka bebersih, habis itu ketemu lagi siang. Jadi selama itu kalau perut bermasalah apa segala macam ya udah pakai pad gitu ya, minta pakai pad, itu saya sampai minta beberapa pad, ya udah mengurus diri sendiri gitu ya. Akhirnya saya gulung, saya buang kotoran itu, saya pinggirkan ke bagian pojok, dan kemudian saya berusaha untuk membersihkan diri, karena meja samping saya dia tisu basah, tisu kering, ada spray, ada minum, ada apa segala macam, dan seterusnya. Sehingga kalau di ICU kan betul-betul sulit untuk, apalagi COVID ya. ICU COVID itu cuman 2 kali treatment. Jadi mau mencet bel nggak ada bel. Gitu. Udah teriak-teriak gitu tetap aja gitu. Jadi ya memang kondisinya seperti itu. Nah, mungkin kita bisa memahami bahwa ketika darurat bisa nggak kita sholat dalam keadaan bawa kotoran begitu? Uzur, maka itu darurat sudah. Teteh masih ingat ketika saya cerita tentang orang-orang di Guantanamo yang di penjara di sana, masuk di sana di penjara Abu Ghraib atau apa itu. Mereka dibawa masuk ke sana, kaosnya dilepas paksa, kemudian disumpelin ke mulutnya, dilakban ke kepalanya, terus kemudian mereka dipaksa berdiri di tengah tiang di siang bolong, celananya dipelorotin, jadi cuma pakai kancut doang. Celana dipelorotin, itu diludahi, ditonjokin, disundutin rokok, dipopor pakai bedil, dan segala macam perlakuan mereka itu sampai dikencingin segala macam. Ketika matahari zawal persis di atas kepala kita, kemudian bergeser sedikit, maka masuk waktu duhur. Bagaimana dia bisa menutup auratnya? Bagaimana membersihkan diri dari hadasnya? Bagaimana dia mau mengerjakan wudhu? Bagaimana dia mengangkat tangannya, karena semua dalam keadaan terikat dan tidak berdaya dan tidak menghadap kiblat. Maka begitu daruratnya sholat itu, ketika dia berniat dalam hati, ya Allah, saya membersihkan diri saya, ya, saya berniat untuk, tapi nggak mampu, saya bersuci, saya bersihkan mulut saya, wajah saya, tangan sampai siku saya, kepala saya, kuping saya, dan kemudian kedua kaki saya. Saya menghadap kiblat, ya Allah, meskipun saat ini tidak menghadap kiblat, tapi cukup hati saya menghadap ke kiblat. Kemudian dia tidak mengangkat tangannya karena tangannya sudah diikat semua di tiang di tengah hari bolong itu, maka kemudian dia hanya berkedip saja untuk menggantikan takbir, menggantikan ruku, menggantikan sujud, dengan berkedip saja Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka itu sah. Jadi kalau sudah dalam keadaan sudah paling darurat seperti itu, suster dipanggil nggak ketemu, dia sungkan sama suaminya. Sebenarnya kalau sama suami mah nggak usah sungkan kali ya. Suami model apa yang sampai sungkan-sungkan? Mestinya sih enggak lah ya. Saya tuh bahkan ngurus istri saya dalam keadaan kotorannya keluar semua pada saat itu, ya suster belum ada, ya udah saya aja yang ngurus, yang beresin gitu. Toh kita juga ngurus anak-anak kita, kotor juga kita yang bersihin, ya biasa saja gitu. Jadi nggak usah terlalu kayak gimana banget gitu. Maka komunikasi antar suami istri itu menjadi paling mengagumkan menurut saya. Wallahu a'lam. Iya. Bisa gitu ya. Syukran Ude. Afwan, barakallah. Tadi Abah sempat resen, sila Abah. Mangga, Bah. Tadi udah dijawab sama Ude udah. Tapi satu lagi aja Mangga, terkait mangga. dengan tayamum di pesawat. Ya. Kalau kondisi memang di pesawat kan airnya itu kan sangat minim. Nah, saya pernah bukan kemarin lah, beberapa minggu yang lalu dengar kajian bahwa tayamum di pesawat tidak sah karena tidak ada debu di situ. Oleh sebab itu katanya belilah, ada orang dah jual sekarang debu yang bisa kita bawa kalau kita dalam keadaan sapar. Nah, mohon penjelasan Ude. Baik. Bismillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Airnya minim itu tidak tepat ya, Abah. Jadi saya pernah coba tanya ke maskapai ya, sama cabin crew. Kalau misalnya nih Mbak, semua orang pakai kamar mandi, seluruh kapasitas
penumpang itu semua ke kamar mandi dan semua pakai. Mungkin dalam kapasitas dalam satu perjalanan itu bisa 2 atau 3 kali. Saya tanya ke mereka, cukup nggak airnya? Cukup banget, Pak. Jadi bahkan hitungannya sampai 5 kali. Ya nggak mungkin gitu 5 kali. Artinya kapasitas air yang dibawa itu memang mencukupi untuk kebutuhan selama penerbangan. Bahkan maksimal 5 kali orang bisa, satu orang ya, satu orang 5 kali bolak-balik ke kamar mandi, ngapain juga gitu kan, iseng banget. Kan hanya keterpaksaan aja kadang-kadang begitu. Dan biasanya jaraknya jarak-jarak pendek begitu. Kalau kita berjarak-jarak panjang seperti pakai Boeing 777 gitu ya, ke Saudi misalnya gitu ya, baik ke Madinah maupun ke Jeddah, itu cukup airnya, cukup banget. Jadi kalau kita semua wudhu di kamar mandi, semua 2 waktu paling tidak gitu ya, maghrib, isya, dan subuh gitu ya, dalam perjalanan pulang misalnya gitu ya, maka itu masih cukup. Jadi tidak ada kata minim gitu ya. Kalau atau minim kita bisa lakukan dengan apa? Kita bawa air minum yang di di botol itu bisa dipakai nggak? Bisa banget gitu. Nanti saya share yang biasanya kalau di botol kecil itu, kemudian yang buat kita minum, siramkan sedikit ke tangan gitu ya, kemudian ratakan, kemudian basuh wajah. Dan itu kalau kita lihat surat 5 ayat 6, hanya 4 saja yang dibutuhkan untuk wudhu yang wajib. Ya, jadi kalau lihat surat 5 ayat 6 dikatakan bahwa basuhlah wajahmu, tangan sampai siku, kepala, dan kedua kakimu sampai mata kaki. Jadi cukup itu aja. Apalagi kalau kita bersafar, Rasulullah SAW bahkan mengajarkan kita untuk mengusap bagian atas sepatunya. Kalau kita sebelumnya sudah berwudu. Nah, untuk para wanita bahkan Ibunda Ummu Salamah, kalau kita belajar fikih thaharah dari awal dalam kitab Al-Mughni, Al-Wajiz, dan beberapa kitab-kitab fikih sholat yang lain, itu bahkan dibolehkan kita mengusap bagian luarnya saja tanpa harus membuka auratnya. Begitu juga dengan bagian kepalanya, hanya diusap bagian. Rasulullah SAW pernah juga membersihkan kepalanya hanya dengan mengusap imamahnya saja. Tapi kalau peci-peci seperti ini kan bisa dilepas. Ya, kalau imamah kan mesti putar sana balik sini, bolak-balik itu sampai berapa lapis, itu menyulitkan. Maka beliau alaihissalam hanya membasuh bagian imamahnya saja. Wallahu a'lam. Bisa. Gitu ya, Pak. Baik. Baik. Baik, Malah saya baru alhamdulillah. dengar kalau ada bawa debu tanah yang yang dijual itu malah itu dalil dari mana gitu ya, malah Makanya saya bingung, sempat mau nanya cuman nggak enak juga gitu kan. Waktu ada pengajian itu, loh, ada-ada aja kok bawa kita pergi bawa debu. Daripada debu, tadi mendingan botol air mineral ya. Iya, betul, air minum kita gitu. Baik, Mbak Nita mau nggak, Afan, barakallah. Mbak Nita mau nggak, Mbak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah senang ya tuh dia udah sehat lagi. Ya udah, maaf tadi melanjutkan Pak Sairi tadi Ya, mengenai sholat nggak boleh duduk dan nggak boleh menggunakan debu yang ada di pesawat. Katanya sholat itu nggak boleh duduk gitu, deh, harus berdiri. Nah, kalau kita di pesawat kan kita nggak mungkin berdiri ya gitu. Satu, terus saya tanya, emang kenapa Ustadz kok? Ya itu fikihnya seperti itu. Nah, karena saya masih minim ilmu kan, saya nggak bisa bantah. Jadi, kalau gitu salah ya. Sama satu lagi, kalau dari Madinah ke Mekah, kalau sekarang kan enak udah ada kereta cepat. ya, Kalau sebelumnya kan kita pakai bus ya. bis. Mau nggak mau kadang-kadang kita akan menjamak, bahkan diajarkan dengan ketua rombongan atau mutawifnya kita bisa sholat sambil di bus gitu, sambil jalan, atau kalau kita misalkan masih ada waktu kita akan cari masjid yang terdekat gitu. Nah itu semuanya dibantah, dibilang nggak boleh dijamak dan nggak boleh duduk di bus untuk sholat, berdiri aja atau turun aja dimanapun gelar sajadah gitu. Misalnya saya bilang,
Ya kalau misalkan kita di negara Islam bisa mungkin, tapi kayak seperti kalau saya lagi perjalanan ke negara yang non-Muslim, kan aneh ya kalau saya harus menggelar di mana tempat sholat seperti itu. Mau nggak mau berarti saya akan sholat dalam kendaraan, saya bilang gitu. Demikian Ude. Sama Baik. satu lagi Ude, maaf. Kan tadi Ude bilang mendoakan orang yang sakit, kita datang ke sana. Tapi saya juga mendengar ada yang bilang bahwa jenguklah orang sakit dan mintalah doa dari dia gitu, dari yang sakit untuk kita begitu deh. Mohon penjelasannya begitu. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalamualaikum ala Rasulillah. Untuk yang pertanyaan kedua saya sudah jawab di awal ya. Tadi saya sudah sampaikan bahwa kita minta doa. Itu saya lagi ada proyek ini, tolong doakan. Itu betul, gitu ya. Nah, doanya orang sakit lebih mustajab, gitu ya. Balik ke soal sholat safar. Jadi gini, Rasulullah SAW ketika bersafar dengan tunggangannya, dengan kendaraannya, beliau tidak pernah sholat di tunggangannya kecuali hanya sunnah saja. Tetapi ketika beliau alaihissalatu wassalam hendak melakukan sholat wajib, beliau turun ke bumi mengarahkan wajahnya ke kiblat dan kemudian mulai sholat wajib. Gitu ya. Itu yang mungkin mendasari beliau. Kenapa kita harus berdiri? Maka memang sebaiknya memang dilakukan. Jadi kalau misalnya duduk ya, sambil duduk itu kita duduk nih. Tapi sholat duduk itu tidak mulai dengan duduk, dimulai dengan berdiri. Gitu. Dimulai dengan berdiri. Kita Allahu Akbar begitu ruku gitu ya, karena sujudnya tidak memungkinkan, maka kemudian kita duduk untuk melakukan sujud yang sederhana isyarah saja. Permasalahannya, kendaraan yang digunakan oleh Rasulullah SAW dengan yang kita gunakan kan berbeda. Secara kaifiahnya berbeda, maka kemudian menjadi faktor kesulitan cukup tinggi ketika kita menggunakan pesawat. Gitu ya. Pesawat itu kan kalau kita berdiri kadang-kadang bagasinya mepet di kepala kita tuh untuk tinggi yang tertentu. Kalau kayak Mbak Nita kan cukup tinggi tuh. Jadi kadang-kadang agak bongkok sedikit baru aman tuh. Nah, dalam keadaan seperti itu berdiri juga tidak bisa sempurna. Nah, perlu diketahui Mbak, kita itu tidak boleh sholat di atas pesawat. Oh, gitu ya. Harus di dalam pesawat. Oh iyalah. Astagfirullah. Iya, iya, Nggak bisa iya. ke atas ya. Kan kalau Rasulullah SAW di atas tunggangannya, kalau kita nggak bisa di atas tunggangan. Makanya harus di dalam pesawat. Jadi, apa yang dilakukan? Kalau misalnya kondisinya kita harus pakai seat belt, sementara waktunya belum memungkinkan untuk lepas seat belt, maka dalam kondisi seperti itu bagaimana kita bisa berdiri? Sementara gerakannya pesawat itu ketika take off itu terus menuju ke 30.000 kaki itu kan miring terus. Maka sulit buat kita untuk berdiri yang benar. Setelah settle di atas 30.000 baru kemudian dia stabil. Beberapa maskapai seperti SV misalnya itu ada musolanya khusus gitu. Nah, beberapa kereta juga ada yang sudah pakai musola. Bila memungkinkan maka silahkan. Tapi kalau pas lagi di atas dan turbulence kena cumulonimbus dan seterusnya itu menjadi panik sendiri karena nggak ada pegangan dan seterusnya. Tapi saran saya kalau bisa berdiri dan kemudian mengerjakan sambil duduk monggo silakan. Tapi kalau tidak memungkinkan maka sambil duduk pun kita tidak bersandar. Ya, tidak bersandar, tapi kita tegakkan dan kemudian kita melakukannya seperti sebagaimana kita sholat. Ruku pada tekukan tubuh yang pertama, dilakukan sujudnya agak lebih dalam. Nah, kadang-kadang kalau kita bersujud yang lebih dalam biasanya mentok sama sandarannya orang lain gitu, kecuali kita ada di VIP atau di bisnis gitu ya. Itu mungkin nggak terlalu kesulitan gitu. Nah, hal-hal yang begitu kemudian oleh para ulama dibolehkan kita. Nah, sementara kalau kemudian kita lihat jarak antara Mekah Madinah itu kita bisa perhitungkan. Kita misalnya berangkat, contoh ya misalnya, ya yang kami sering lakukan adalah ketika berangkat dari Jakarta itu jam 11.40, itu belum duhur. Maka perjalanan ke Jeddah itu sampai sana jam 5. Maka tidak perlu sholat kita di pesawat, maka begitu turun langsung ambil wudhu, cari tempat di mana saja kita bisa sholat. Dan tidak mengapa Mbak Nita nggak usah sungkan dengan
Iya kalau di negara muslim, kalau nggak negara muslim agak repot takut. Nggak usah. Sholat aja di mana saja. Biasanya kawan-kawan itu, kawan-kawan dari apa para sosialita itu, biasanya mereka cari mall, gitu ya. Nggak ada prayer room. Mereka pakai ruang ganti baju, pura-pura bawa baju, masuk ke ruang ganti, dia cari kompas, oh arahnya ke sini, dia sholat. Selesai, bawa lagi keluar baju yang nggak jadi beli, gitu kan ya. Tapi hanya untuk sekedar sholat saja. Jadi bisa diakalin seperti itu kalau kita nggak berada di tempat yang kemudian tidak menguntungkan untuk kita lakukan itu. Beberapa kawan-kawan memang seperti saya saksikan ada kawan-kawan di Meksiko itu kan banyak gereja Katolik di sana. Itu dia cuma mengeluarkan sapu tangan gitu ya. Dia jadikan sebagai khumroh, dia ganjel pakai sepatunya kiri kanan gitu. Dia sholat di lapangan di piazza petani-petani anggur itu, dan itu diliatin sama begitu banyak orang, dan dia nggak peduli urusan dia sama Allah kok, nggak sama orang. Jadi ya modal nekat aja gitu, beraniin diri aja gitu. Toh udah iya udah banyak kok kalau kita mau apa namanya melihat kawan-kawan di luar sana sudah banyak. Dan alhamdulillah di beberapa tempat kalau asal kita nanya gitu, can you show me where the masjid is, itu pasti biasanya ditunjukin gitu. Wallahu a'lam. Baik. Yes. Barakallah. Barakallah. Dan bisa jadi bagian dari dakwah saja ketika sholat Betul. di Masya Allah. negara non-muslim, Ya. misalkan kemudian malah kita show up gitu ya. Tentu menjadi bagian dari kita menunjukkan bahwa inilah ritual orang-orang Islam, ibadah orang Islam yang tidak pernah lupa. Setiap hari itu ada 5 kali gitu ya. Ya. Alhamdulillah, syukurlah. Masih ada kajian saja ya. Ustaz? Iya, ini habis ini ada kelas lagi. Masya Allah. Alafung. Silakan jamaah yang ikut kajian dengan Ude tak lanjutan ya dengan tema Hayakallah. tentang apa? Bahasa Arab. Oh, bahasa Arab. Masya Allah, tabarakallah. Baik, alhamdulillah wa syukurillah. Jazakallah khairan Ustaz atas Ya. ilmu nasihatnya dan juga inspirasinya untuk kita semua ya. Bagaimana kita terus menjadi orang-orang yang selalu berbagi dengan orang lain. Salah satunya kita selalu ingat dengan saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, dengan kalau mereka sakit maka jenguklah, dan itu adalah bagian dari hak muslim ya. Dan ini juga diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk selalu memenuhi hak muslim. Tadi ada 6 disebutkan dalam hadis Bukhari, hak muslim dengan muslim lain, dan salah satunya adalah ketika wa idza marida fa'udhu, ketika dia sakit maka jenguklah. Dan jenguk tadi keutamaannya luar biasa, didoakan oleh 70.000 malaikat, dan Masya Allah ya, bahkan kita meminta doa dari orang yang sakit juga menjadi salah satu doa yang mustajab. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mampu memenuhi hak-hak seorang saudara kita, yaitu dengan salah satu dengan selalu menjenguk orang-orang yang sakit, dan mari kita doakan saudara-saudara kita yang mungkin saat ini sedang sakit, kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya dan juga menyembuhkannya dengan kesembuhan yang sempurna. Dan alhamdulillah syukurlah ini bagian dari upaya kita untuk terus melaksanakan sunnah-sunnah dari Nabi kita Rasulullah SAW. Jangan lupa di pagi ini tentu menjadi sebuah keberkahan ketika kita terus istiqamah untuk melakukan sedekah. Sebagaimana tadi kalau Abu Bakar Siddiq bahkan di pagi hari beliau sudah bersedekah, sudah menyuruh orang sakit, bahkan mengantarkan orang yang meninggal, maka disebutkan oleh Rasulullah bahwa Abu Bakar sudah memegang pintu-pintu surga, sudah memegang kunci surga. Mudah-mudahan termasuk kita. Mari kita terus upayakan untuk terus istiqamah dalam amal soleh, dan ini adalah amal yang mudah-mudahan Allah ridho dengan semua amal kita. Baik, jamaah bukan Allah, mari kita tutup majlis ini dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alaikum hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten, malam ini acara di Babe Haikal jadi nggak ya?
Mohon Iya, izin. Bah. Insya Allah jadi. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا